Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki di bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2021 ya. Sekalipun keadaan hari ini masih ada di dalam masa pandemi, kita harus bersyukur kalau hari ini kita boleh melihat keadaan yang cukup baik di bangsa kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema kul hari ini adalah damai sejahtera melampaui akal. Yuk, hari ini kita mau belajar, mau merenungkan firman Tuhan, dan mari kita persiapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami di dalam kul Tuhan. Kami bersyukur, sekalipun keadaan masih ada dalam pandemi, tapi kami melihat kebaikan Tuhan ada buat bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kebaikan ini juga boleh terus Kau nyatakan buat bangsa kami, bahkan buat pribadi demi pribadi setiap anak-anak malam hari ini, Bapak. Bapak, malam hari ini kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah Kau yang berbicara Tuhan lewat hamba-Mu, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini bukan berasal dari pemikiran hamba-Mu, tapi itu merupakan berasal daripada apa yang mau Kau sampaikan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kul malam hari ini, Bapak. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema kul hari ini adalah damai sejahtera melampaui segala akal. Ya, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi menuliskan judul perikopnya mengenai nasihat-nasihat terakhir, ya, yang diberikan kepada jemaat di Filipi, dan kepada saya percaya itu juga kepada kita semua. Saya percaya kalau namanya nasihat terakhir berarti bicara sesuatu yang sangat penting yang harus disampaikan oleh setiap orang. Ya, demikian juga apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Filipi, jemaat di Filipi ini merupakan sesuatu yang penting buat kehidupan kita. Sesuatu yang harus kita ingat yang disampaikan oleh Rasul Paulus di nasihat terakhir ini. Di Filipi 4 ayat 7 firman Tuhan bilang gini, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nasihat terakhir yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu bicara mengenai bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus kepada setiap kita semua. Ya, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini ternyata Bapak Ibu sama maknanya dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk untuk saudara dan saya ketika ia sebelum menyelesaikan tugasnya menunjukkan kasihnya mati di kayu salib untuk menembus dosa kita semua. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 ya. Perikopnya berbicara mengenai Yesus menjanjikan penghibur. Yohanes 14 ayat 7 firman Tuhan bilang, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang oleh dunia berikan kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengenai nasihat-nasihat terakhir, juga apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia sebelum mati dan bangkit naik ke surga, menyampaikan bahwa Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera yang Rasul Paulus bilang, damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiranmu. Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera yang kuberikan ini beda, bukan damai sejahtera yang biasa, tapi yang berbeda dengan apa yang dunia berikan. Ya, saya percaya ini sesuatu yang penting buat kita, bahwa kerinduan Tuhan adalah sama seperti apa yang Rasul Paulus katakan, seperti apa Tuhan Yesus katakan, bahwa Tuhan rindu supaya kita boleh menikmati, mendapatkan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Sekalipun hari ini ada di tengah masa pandemi, di tengah masa sulit, di tengah masa sukar, biarlah penghibur itu boleh ada ya buat hidup kita. Ya, kekuatan itu boleh ada tetap dalam hidup kita untuk melewati segala persoalan dalam kehidupan kita, karena Tuhan tetap memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan pengharapan buat kehidupan setiap anak-anaknya. Ya. Ibrani 13 ayat 5b bahkan di firman Tuhan bilang ini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, di dalam masa sukar ini
Tuhan berjanji, ya, sama seperti apa yang dikatakan tadi Tuhan Yesus, sama seperti apa yang Rasul Paulus katakan bahwa berjanji di dalam firman-Nya bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita. Ya, sekalipun hari ini ada di dalam keadaan tidak baik, tapi saya percaya Tuhan punya kerinduan untuk memberikan kepada setiap kita damai sejahtera. Ya, dan karena itu adalah memang tujuannya Tuhan. Yesus ketika dia datang ke dunia, sebelum dia meninggalkan kita, dia bilang, damai sejahtera berikan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Itu yang Tuhan mau, ya. Tuhan mau kita boleh mendapatkan damai sejahtera yang beda. Karena kenapa bisa beda? Kalau damai sejahtera yang dunia beri, mungkin ketika kita dalam keadaan baik, ketika terima suatu berkat yang luar biasa, kadang kita sepertinya kita ngalamin damai sejahtera, senang gitu. Tapi apa yang Tuhan bilang, damai sejahtera yang aku berikan kepadamu beda dengan apa yang dunia berikan. Kenapa? Karena damai sejahtera yang Tuhan beri itu timbulnya dari dalam, ya, timbulnya dari pengenalan kita akan Tuhan. Damai sejahtera yang dunia berikan timbul karena sesuatu yang kita lihat di luar, kita anggap baik, itu akan memberikan damai sejahtera. Tapi damai sejahtera Tuhan kasih itu timbul dari dalam, yang seharusnya tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada di luar. Bapak Ibu, sama seperti seorang, kalau kita mungkin di tengah masa sulit ini, ya, kalau kita mungkin punya kenalan, ya, mungkin kita kenal baik seorang bos yang kaya, ya, yang dekat dengan kita, atau orang penting, atau seorang pejabat, atau seorang petinggi, ya, yang siap, dia bilang janji siap selalu menolong kita. Seringkali kita punya rasa tenang, ya. Itu sesuatu yang timbul dari dalam, ketenangan. Padahal kita belum mendapatkan. Demikian juga dengan Tuhan kita. Kita tahu Tuhan kita lebih daripada bos, lebih daripada petinggi negara, lebih daripada pejabat, lebih dari orang penting, karena dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Seberapa kenal kita Tuhan, seberapa kita mengenal Tuhan kita. Sama seperti kalau kita mengenal orang yang punya jabatan yang tinggi, yang membuat kita taat, seringkali tenang. Demikian juga kalau kita mengenal Tuhan kita. Kalau kita mengenal Tuhan kita, maka seharusnya kita itu akan memiliki damai sejahtera. Apalagi kita tahu janji Tuhan, dan Tuhan sendiri tinggal di dalam hidup kita. Bilang Tuhan tidak akan selalu menyertai kita kemanapun. Seharusnya kita memiliki damai sejahtera yang timbul dari dalam. Ya, Bapak Ibu, hari ini ada, kalau di tengah masa sukar ini kita begitu, saya percaya banyak orang merindukan damai sejahtera. Ya, banyak orang di tengah masa sukar seperti ini, banyak orang menginginkan sukacita yang dari Tuhan. Hari ini kita mau belajar, ya, dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi, bilang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Karena seharusnya di dalam keadaan apapun, kalau damai sejahtera kita memang dari Tuhan, ya, berasal dari Tuhan, tidak akan terpengaruh. Ya, apapun yang keadaan dunia boleh terjadi, tapi kita tidak, sekalipun mungkin kita pernah khawatir, tapi kita nggak kehilangan damai sejahtera. Hari ini kita mau belajar dari apa yang Rasul Paulus katakan, bagaimana supaya kita boleh mendapatkan damai sejahtera ini. Tadi di Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera aku berikan kepada damai sejahtera yang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Di ayat sebelumnya Rasul Paulus mengatakan bagaimana supaya damai sejahtera Allah ini boleh terjadi dalam kehidupan kita. Di ayat 6, ya. Dibilang ini. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, di tengah masa yang sukar hari ini, kalau kita mau merindukan damai sejahtera Tuhan, ya, ada 3 hal yang Rasul Paulus katakan supaya kita boleh bisa tetap mendapatkan damai sejahtera, yang dituliskan di dalam Filipi 4 ayat 6. Yang pertama bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir. Ya. Malam hari ini kita sama-sama diingatkan kembali, ya, diingatkan terus agar supaya kita jangan khawatir. Saya percaya namanya khawatir itu hal yang biasa.
yang dimiliki oleh setiap orang. Mungkin kita khawatir akan masa depan, mungkin kita khawatir akan pekerjaan kita, mungkin kita khawatir akan keluarga kita, mungkin kita khawatir akan anak-anak kita bagaimana, mungkin kita khawatir akan kesehatan kita. Suatu hal yang wajar kalau kita khawatir. Karena dengan khawatir, kita akan berhati-hati. Tapi ya satu hal yang Tuhan nggak mau ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran, sehingga kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Kita tidak bisa melihat dengan jernih, sehingga kita tidak bisa melihat berkat Tuhan, sehingga kita seringkali tidak bisa melihat kesempatan yang Tuhan beri. Mungkin lewat pekerjaan yang ditawarkan oleh teman kita, lewat sesuatu yang ide-ide yang baru, tapi kita nggak bisa lihat karena kita terlalu khawatir. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 27, firman Tuhan bilang ini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Bapak Ibu, hari ini kita sama-sama diingatkan, jangan khawatir. Kenapa? Karena khawatir itu nggak akan membawa keluar jalan keluar buat setiap permasalahan kita. Ya, nggak akan bisa membawa jalan keluar buat segala permasalahan kita. Ya. Justru karena seringkali khawatir akan menutup pikiran kita, mata kita untuk melihat berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Ya. Ibrani 11 ayat 6 firman Tuhan, tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu tadi firman Tuhan, jangan khawatir. Khawatir akan menambahkan sehasta jalan keluar jalan buat hidupmu. Tapi biarlah malam hari ini kita kudu tetap percaya kepada Tuhan. Jangan khawatir, tetapi percaya dengan iman. Ya, karena Tuhan bilang bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, ya, biarlah khawatir nih jangan menguasai hidupku. Khawatir boleh, tapi tidak boleh menguasai hidup kita. Karena Tuhan bilang, karena seringkali yang namanya kekhawatiran ini bicara mengenai iman kita. Kalau kita percaya kita punya Tuhan, ya, mungkin awal kita khawatir, tapi kita kudu recovery iman kita, recovery diri kita. Bahwa ingat janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Amin. Dan hal yang kedua dari firman Tuhan, jangan hendaknya khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Hal yang kedua yang Tuhan mau supaya kita boleh mendapatkan damai sejahtera. Tadi jangan khawatir. Yang kedua, kita kudu berserah kepada Tuhan. Menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu, ada nasihat orang dunia bilang ini, kalau keadaan kita hari ini sebenarnya karena keputusan yang kita ambil di hari-hari yang lalu. Ya, saya percaya. Ya, memang mungkin kita itu bisa terjadi karena apa yang kita alami ini karena keputusan kita yang lalu. Tetapi saya percaya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita alami hari ini bukan hanya karena keputusan yang kita ambil dari hari-hari yang lalu, tetapi saya percaya kita ini apa yang terjadi hari ini karena ada campur tangan Tuhan, ada rencana Tuhan yang mau Tuhan genapi di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya setiap keputusan seringkali selalu diawali oleh pilihan, dan seringkali pilihan itu bukan kita yang menyediakan, kadang Tuhan menyediakan. Jadi setiap keputusan yang Bapak Ibu ambil, ya, yang mempengaruhi keadaan hari ini, mungkin Bapak Ibu bilang, aduh saya dalam keadaan ini, saya salah, saya kudu gimana? Hari ini kita belajar berserah kepada Tuhan, ya, karena kita tahu kalau Tuhan turut campur tangan lewat mungkin pilihan-pilihan yang Tuhan kasih. Saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Bapak kita ini Bapak yang baik. Bagian kita apa? Berserah kepada Tuhan. Ya, mintalah maka kamu akan diberikan, ya, kepadamu. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Kalau Tuhan tahu memberi yang terbaik buat anak-anaknya, nggak mungkin memberi ular kepada, kalau Bapak di dunianya tidak mungkin memberi ular kepada anak yang minta roti. Apalagi Bapak kita di surga. Ya. Satu hal yang kita belajar, kita tahu Tuhan Yesus ketika dia diperhadapkan dia harus mati. Tuhan Yesus bilang di Taman Getsemani dia juga ngalamin yang takut dengan sama. Ya.
Dia ngalamin sesuatu kekhawatiran yang sama. Bahkan di Alkitab ditulis darahnya, keringatnya bertetesan seperti darah. Tapi apa yang Tuhan berikan, katakan ketika dia datang doa sama Tuhan, Tuhan, kalau bisa lewatkan cawan ini, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Itu bicara mengenai penyerahan diri kepada Tuhan. Kalau Tuhan ikut campur di dalam hidupmu, biarlah ketika hari ini kalau Bapak Ibu dalam keadaan tidak baik, belajar berserah kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, ya, minta kepada Tuhan. Itu hal yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kita mau dapatin damai sejahtera, tadi yang pertama apa? Kita kudu jangan khawatir, ya. Kita kudu mulai berserah menyerah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan ketiga, kita kudu tetap mengucap syukur. Bapak Ibu, satu hal yang Tuhan mau kita lakukan di dalam keadaan apapun, sekalipun di dalam keadaan sulit, ya, ada Tuhan mau kita tetap mengucap syukur. Ya. Kadang di dalam hidup ini kita kadang diperhadapkan kepada suatu masalah yang begitu berat, begitu pelik, yang seringkali rasanya nggak ada jalan keluar. Ya. Kalau sepertinya kalau kita dikejar, dipepet, kita udah sampai di pojok tembok, kita nggak bisa ke kanan, kita nggak bisa ke kiri. Ya. Dan saya mau kasih tahu, salah satu senjata yang paling berkuasa ketika kita ada di hadap, ketika sudah terpepet, nggak bisa bergerak kemana-mana, yaitu mengucap syukur. Ya, itu magic word, kata-kata yang luar biasa yang harus kita ucapkan. Ya, mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 bilang, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya percaya ada kuasa di dalam ucapan syukur. Ya, kalau ucapan syukur itu diperkatakan dari hati kita yang paling dalam, keluar dari hati kita. Jadi yang merupakan satu ekspresi hati kita dalam menghadapi keadaan sulit. Saya percaya itu ada kuasa yang luar biasa. Mazmur 50 ayat 14 firman, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Bapak Ibu tuh, ucapan syukur itu seperti persembahan, seperti korban kepada Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 50 ini kalau kita baca judul perikopnya adalah bicara mengenai ibadah yang sejati. Bapak Ibu, kalau ketika kita di dalam keadaan terjepit dalam pojok, satu perkataan yang luar biasa yang punya kuasa adalah ucapan syukur. Bahkan saya percaya ucapan syukur itu adalah ibadah yang sejati. Menunjukkan kualitas kita, bagaimana keadaan iman kita. Ya, ibadah yang sejati. Dan saya percaya maka seperti yang dikatakan oleh Daud, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saya percaya ada waktunya ketika kita mempersembahkan ucapan syukur sebagai ibadah yang sejati, sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Maka ketika kita berseru kepada Tuhan dalam waktu kesesakan itu, maka Tuhan akan meluputkan kita dan akan memuliakan kita. Bapak Ibu, saya nggak tahu permasalahan Bapak Ibu hari ini, tapi biarlah malam hari ini, apapun yang Bapak Ibu alami hari ini, biarlah jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Ya, jangan kehilangan damai sejahtera yang Tuhan sudah kasih buat hidup kita. Hari ini kita belajar 3 hal. Jangan khawatir, ya, berserah kepada Tuhan dan tetap mengucap syukur. Biarlah 3 hal ini boleh menjadi mengingat kita untuk menguatkan kita hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang menghadapi masalah, ya. Yuk kita tutup di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kami masih diberi kesempatan oleh ibadah kul malam hari ini. Berkati Tuhan setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan. Karena hamba-Mu terbatas, tapi biarlah Tuhan lewat Roh Kudus, penghibur sejati, pengajar yang sejati ini boleh menghibur dan mengajar setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk tetap boleh mempunyai damai sejahtera di tengah permasalahan pergumulan yang mereka hadapi, Bapak. Berkati mereka Tuhan, kalau ada dalam pergumulan dalam ekonomi. Tuhan berkati.
Di dalam masa depan mereka mungkin ada hal yang khawatir, berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kau jamah bagian yang sakit, dan Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh bila Yesus menyembuhkan kau. Tuhan Yesus memberikan jalan keluar buat hidupmu. Tuhan Yesus memberikan jalan keluar buat setiap permasalahan dan beban doamu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.